Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi syafaat kepada terima kasih. Saya di sini ingin membagikan tentang yang saya dapatkan ya Bu ya. Mungkin nanti jika ada sesuatu yang keliru atau kurang pas, ya mungkin itu keterbatasan dari saya. Ini kita belajar tentang budaya positif. Budaya positif yang kita lakukan bersama-sama di sekolah. Kita buka dulu. Budaya positif. Nah, budaya positif ini tentu sudah kita laksanakan setiap hari di kelas ya Bu ya. Budaya positif. Nah, dalam rangka menciptakan budaya positif ini, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Tentunya guru bertanggung jawab dengan adanya budaya positif ini ya. Guru mengembangkan sekolah untuk terciptanya lingkungan yang positif sehingga terwujud budaya yang positif. Itu dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan semuanya warga di sekolah yang ada di sekitar sekolahan. Demi tercapainya visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju oleh sekolah tersebut. Sekolah kita tentunya. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kesenangan. Dan terakhir, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup ini biasanya untuk bertahan hidup yang bersifatnya fisiologis, seperti untuk kesehatan, rumah, makanan. Ini yang sering terjadi. Dan kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk makan, minum, dan kadang berbagai cara untuk dia bertahan hidup. Kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung, tetap punya teman, punya keluarga, punya pasangan, binatang peliharaan juga bisa masuk, dan untuk diterima di satu kelompok. Ketiga, penguasaan kebutuhan, itu pengakuan akan diterima orang lain. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui oleh orang, prestasinya, keterampilan kita. Orang ingin didengarkan dan ingin memiliki rasa percaya diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, dianggap orang itu dia bisa gitu. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati oleh orang lain. Empat, kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihannya. Terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, termasuk piknik, termasuk refreshing, itu juga kebutuhan, termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Karena misalnya kurang piknik ya mempengaruhi seseorang stres. Restitusi. Pernah mendengar restitusi? Pernah membuat ini yang apa itu di PMM pernah? Restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Ya, restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin yang positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru harus menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk mengevaluasi secara internal tentang apa yang sudah mereka lakukan sehingga murid bisa memperbaiki
dirinya, harga diri murid. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lain. Ini ada 10. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi juga berguna untuk tawaran, bukan sesuatu hal yang harus dipaksakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Restitusi fokus pada karakter anak, bukan tindakan yang harus dilakukan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, kemudian dia mengakui tentang apa yang dilakukan, sehingga dia tahu itu benar atau salah dan bisa menyelesaikannya. Ini sebuah restitusi. Pertama yang harus dilakukan pada bidang restitusi adalah menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang sudah dilakukan. Menanyakan keyakinan. Nah, dalam semua kasus yang di sekolah itu semuanya alangkah baiknya memakai segitiga restitusi ini. Jadi urutannya itu menstabilkan dulu, kemudian memvalidasi tindakannya, dan menanyakan keyakinan. Langkahnya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik bisa terbuka. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah adalah semua perilaku memiliki alasan. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, motivasi yang dilakukan, kenapa itu dilakukan, keyakinan alasannya. Nah, 5 posisi kontrol dulu. Kadang kita dalam mensikapi masalah itu bisa menjadi 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Bisa menjadi teman, 4. Menjadi pemantau, terakhir menjadi manajer. Nah, penghukum ini biasanya berhadapan-hadapan dan mesti menunjuk-nunjuk. Nah, itu ciri orang yang menghukum. Kowe iki lho, mesti ditunjuk itu. Nah, itu menghukum itu namanya. Kemudian yang pembuat rasa bersalah ini kemarin contohnya itu banyak yang anak SMP ya, jadi ya iya toh mbak, aku nek telat aku yang disengeni lho. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kok aku bilang sama kepala sekolah, gara-gara kamu nanti saya disengeni lho mbak. Nah, itu membuat rasa bersalah. Nah, kemudian menjadi teman. Teman itu biasanya ngomongnya pelan dengan nada bicara seperti teman. Iya toh mbak, kok telat iki. Iya toh mbak, kok bisa ngene iki. Nah, itu memposisikan guru sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Keempat, pemantau ya. Pemantau itu jadi misalnya ada yang salah, wah kayak gini ngaruh meneh, melempar meneh, mencari meneh. Nah, itu lebih memantau. Dan terakhir manajer. Manajer itu kumpulan dari semuanya ya. Sebagai guru, alangkah baiknya kita sebagai manajer, bukan hukum, membuat rasa bersalah, teman, ataupun pemantau. Nah, sebagai guru kita harusnya sebagai manajer. Manajer itu ya merangkum semuanya. Nih, contohnya seperti ini. Nah, di antara 5 posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Manajer itu guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau keberhasilan pada diri murid itu sendiri. Nah, yang ini kemarin saya praktekkan di kelas. Karena dia kelompok A, jadi untuk awalnya karena kemarin ditutup sebagai tugas juga, terus bocah turun gunung mau membuat setting itu nggak bisa, nek saat kok di setting malah iso. Jadi saya langsung praktek. Untuk pertama saya kemarin tidak kehilangan momen, karena nek bulan mesti bocah sekali toh. Nah, saat itu bisa itu memaksa si Aipan ngaji. Nah, di kafe langsung bukunya kok disobek mbak. Wah. Tak video kemudian
Guru lengan jadi nggak dipani Mbak Nisa, langsung tak tarik. Saya boleh orang yang bisa memvideo saya kok raiso, nggak ada orang. Wes tak salah gini. Nanti tak tayang deh. Apa? Jadi ditanya dulu sebabnya. Pertama tadi kan menstabilkan identitas. Kenapa kamu melakukan itu? Alasannya kenapa? Gitu. Terus misalnya menjawab, nah kemarin kalau Kak Ivan bilangnya gini lah, aku nggak mau kok, aku dipaksa-paksa terus gitu. Terus kemudian guru memvalidasi tindakan. Coba itu tuh bener apa salah sih tindakan yang kamu lakukan? Bener enggak? Bener apa salah? Bilang kemarin si Kak Ivan itu bilang salah gitu. Kemudian si Ivan ini juga tahu itu salah, itu tahu. Kemudian saya memberi kalimat, mulai kapan besok berhenti melakukan seperti itu harus dilakukan. Setelah tadi benar apa salah? Salah. Itu dia tahu itu salah. Nah, alasannya kenapa? Tadi sudah diungkapkan, aku nggak mau ikut dulu, kok aku dipanggil terus. Nah, dia marah. Terus dia nyoba itu alasannya. Setelah tadi tanya itu benar salah, ditanyakan pada murid, mulai kapan besok nggak melakukan itu lagi? Itu harus ditanyakan. Kemarin pas benar ya kan bayarnya besok, mulai besok aku nggak mau melakukan itu lagi gitu. Itu sudah langkahnya saya kira sudah tepat seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, setelah itu menanyakan keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelasnya harus tertib, harus misalnya di kelas kira-kira keyakinannya apa di kelas? Memberesi setelah main, nah kayak gitu harus ditanyakan kembali. Kan ini termasuk kesepakatan kita di kelas, kalau setelah main diberesi itu keyakinan yang sudah dibangun harus diselesaikan, dikonsultasinya seperti ini gitu. Kalau mau main ya diberesi gitu. Dan disiplin positif ini pendekatan kemasuan atau pengaturan perilaku yang membantu anak atau siswa untuk belajar mengambil tanggung jawab atas perilakunya sendiri, belajar mengelola emosi diri, kemudian berpartisipasi dalam proses menciptakan lingkungan yang positif. Pendekatan ini memfokuskan pada solusi pengakuan terhadap perilaku positif dan tidak hanya pada hukuman untuk perilaku yang buruk. Disiplin positif tujuan menciptakan lingkungan pembelajaran berbasis interaksi, ya interaksi saling mendukung di antara guru, siswa, dan orang tua. Kasus tertentu itu harus dikupas. Pertama menstabilkan identitasnya apa, terus memvalidasi tindakannya. Terima kasih teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa yang masih kurang di sana sini, saya mohon maaf. Di lain waktu bisa kita sambung lagi. Mungkin jika ada sesuatu hal yang masih mengganjal atau ada pertanyaan, bisa kita sambung di lain waktu. Semoga budaya positif ini selalu kita jalani di sekolah kita tercinta ini, di TK Abanitian ini, insya Allah. Semoga anak didik kita bisa menjadi anak yang berkembang sesuai perkembangannya, sesuai tahap perkembangannya, dan kita sebagai guru juga bisa menjadi manajer untuk anak didik kita semuanya. Tentunya itu harus bersama-sama semua warga sekolah melakukan budaya positif di lingkungan sekolah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa memberikan materi pembelajaran. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Oh, Kamis. Oh, tadi kan upacara, berarti hari apa ini? Senin. Hari Senin. Nah, Senin ya. hari ini kita mau buat kesepakatan kelas. Ya. Halo. A2.
itu apa, Bu? Kesepakatan kelas itu aturan yang ada di kelas. Pertama, siapa pengen bikin peraturan kelas di sini? Pertama apa? Biar kelas kita bersih, biar kelas kita tidak kotor, maka kita harus apa? Bersih. Bersih-bersih. Membuang sampah pada tempatnya. Apa namanya? Tong sampah. Betul, tong sampah. Itu sudah ada merah, hijau, kuning. Ya. Enggak ada hitam. Oh, hitam nggak ada, hitam. Oh, itu. Yellow. Itu abu-abu. Itu kan sudah ada kotaknya kuning. Berarti itu termasuk kuning. Terus Ya. kesepakatan kedua. Kayak gitu juga ya. Kalau di kelas nggak boleh apa ya? Jelas. Ya. Ingat, Belas. ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Kalau belajar tidak boleh ngompol. Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Kalau belajar tidak boleh ngantuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Kalau belajar tidak boleh lengah. Aku tak jadi terus. Ini namanya jari. Oh, nggak boleh ya. Namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Kalau belajar tidak boleh nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Jari manis di Apa kata jari manis? Kata jari kelingking. Kalau belajar tidak boleh keliling. Nah, aturannya apa? Yang pertama tadi kan tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus dibuang tempat sampah. Kedua, kalau belajar tidak boleh keliling. Terus kalau belajar tidak boleh ngantuk. Terus nggak boleh nahan pipis. Nah, kalau mau pipis bilang ke guru. Kalau belum berani di atas. Terus apalagi ya peraturannya? Apa ya? Kalau bermain harus berbagi. Yes kak, yes kak. Kalau mainan berbagi atau untuk sendiri? Berbagi, pintar, hebat. Kalau Guru tahu nggak kipas apa? Yuk beres-beres. Ini termasuk kesepakatan kita. Kalau selesai bermain, beres-beres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Huro SAG yang sebagai Kepala Sekolah TK Abanitian yang beralamatkan di Jalan Sorogenen nomor 25 Yogyakarta 55162. Pada tanggal 20 Agustus kemarin, anak buah saya yang bernama Hartati sudah memberikan materi kepada teman-teman, khususnya anak buah saya di Kombel Anita Squad dari jam 12 sampai jam 15. Saya merasa bangga karena setelah apa yang disampaikan oleh Bu Hartati, kita jadi tahu apa yang namanya tentang budaya positif. Kami sebagai yang dituakan di sini memberikan saran, alangkah baiknya kalau budaya positif itu diterapkan kepada siswa setiap hari. Kenapa? Agar mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tidak hanya sebagai penilaian saja, tetapi harus menjadi sebuah kebiasaan. Solusi-solusi mana yang harus diambil oleh para guru
khususnya untuk segitiga restitusi dan sebagainya, apa yang telah disampaikan oleh Bu Hartati akan menjadi kuat ketika para guru saling memberikan umpan balik serta praktek baiknya. Jadi untuk yang akan datang, kami minta juga Bu Guru memberikan pengalaman praktek baiknya di bidang budaya positif. Begitulah saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Walidah yang mengajar di kelompok B1 TKA Banitian. Kemarin hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 saya sudah mengikuti kombel, yaitu tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Hartati. Ketika saya mengikuti kombel, banyak sekali ilmu yang saya dapat. Di antaranya yaitu saya jadi tahu tentang budaya positif. Yang budaya positif itu akan kita terapkan dalam lembaga kita, KATSE. Budaya positif yang nanti akan kita laksanakan di kelas yaitu diantaranya untuk mewujudkan murid lebih disiplin, jujur, santun, peduli, yang akan dilakukan dari kepala sekolah, guru, pegawai, dan untuk anak juga. Selain itu saya juga tahu tentang apa yang saya lakukan ketika mengalami suatu kasus di sini. Saya posisi kontrol guru harus kita pahami, yaitu tentang penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan sebagai manajer. Yang manajer ini yang harus kita ambil karena itu akan melibatkan semuanya, yaitu kumpulan dari keempat item tadi. Ketika nanti kita ada kasus apabila terjadi di lembaga kita, yang pertama kita lakukan anak ditanya, kemudian guru memberikan tindakan, kemudian membuat kesepakatan dengan anak supaya apa yang dilakukan tadi tidak diulang lagi. Kemudian membuat keyakinan di kelas. Harapannya nanti ketika itu terjadi, nanti anak sudah ada rasa tanggung jawab dan anak lebih bisa memperbaiki diri. Ya, intinya disiplin positif itu nanti akan sebagai pendekatan, pengasuhan atau pengaturan perilaku yang membantu anak siswa untuk belajar mengambil keputusan tanggung jawab atas perilakunya sendiri. Ketika belajar ada kesalahan, mungkin ada emosi dengan teman, nah disitulah kita bisa menciptakan lingkungan yang positif dan membuat anak tidak mengulangi dan membuat anak menjadi berperilaku positif. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.